Kalau kamu lagi ngerasa insecure atau kamu sering ngerasa kamu nggak punya kemampuan apapun, mungkin video ini cocok buat kamu. Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin, aku Alma. Di video kali ini sesuai judulnya, aku pengen bahas tentang gimana cara aku mengatasi rasa insecure aku. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah support aku di videoku yang kemarin. Sumpah aku gak expect kalau videonya bakal naik dan bakalan seramai itu. Aku dapat banyak banget komentar positif, makasih banyak. Dan aku senang banget bisa kenal kalian. I'm really grateful bisa dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian. And I'm sure aku bacain komen kalian satu-satu semuanya. It means a lot for me guys. Pokoknya thank you so much and more, and I love you guys. Oke, langsung aja ke videonya. Kenapa aku pengen bahas ini? Karena aku tahu setiap orang pasti punya rasa insecure di kehidupannya. Dan aku sendiri emang struggle banget buat mengatasi rasa insecure itu. Aku akui itu emang susah. Makanya kenapa aku pengen sharing ini ke kalian, karena aku rasa cara aku mengatasi insecureku ini work di aku, dan semoga ini work di kalian juga. Nah, cara untuk mengatasi rasa insecure yang pertama dan yang paling penting itu ubah mindsetnya dulu. Insecure itu wajar dan itu normal banget, itu manusiawi. Gak ada yang salah sebenarnya dari rasa insecure itu sendiri. Cuma yang salah itu ketika mindset kita udah berpikiran kita insecure, tapi kita nggak bisa merubah itu. Misalnya kamu punya rasa insecure soal fisik, atau mungkin soal finansial, atau soal apapun itu, kamu sadar dan kamu mengakui kalau misalnya kamu itu punya insecure, tapi kamu juga harus punya keyakinan, punya kepercayaan diri buat mengubah insecure kamu ini. Kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu itu dengan mengupgrade sesuatu yang ada dalam diri kamu. Jadi daripada kamu ngabisin energi kamu buat merenungi keinsecurean kamu ini, lebih baik kamu alokasikan energi kamu ini ke peningkatan skill-skill atau kelebihan yang kamu punya. Ketika mindset insecure kamu membatasi kamu untuk melakukan sesuatu, kamu merasa kamu rendah dan gak bisa melakukan apapun, ini tuh cuma jadi penghambat buat kamu achieve sesuatu yang lebih besar. Jadi stop menanamkan mindset yang buruk di dalam kepala kamu. Coba tanamkan di kepala kamu kalau kamu itu potensial, kamu dilahirkan dan dianugerahi potensi untuk ditingkatkan. Terus gimana kalau misalnya kita ngerasa kita nggak punya kemampuan apapun, atau ngerasa nggak ada hal yang bisa ditingkatkan dari diri kita? Nah, jawabannya ada di poin kedua, yaitu kenali diri sendiri. Kalau kamu masih punya pemikiran atau perasaan, aku nggak punya kemampuan apapun, aku masih bingung skill aku apa, itu artinya kamu belum kenal sama diri kamu sendiri. Karena kalau kamu udah kenal sama diri kamu pasti tahu apa hal yang kamu suka, kamu tertarik dalam hal apa, itu pasti kamu tahu. Coba deh sejenak kamu pikirin, kamu ambil waktu luang buat merenungi ini. Kamu hidup udah berapa tahun? Anggaplah 20 tahun ya. Nah, selama 20 tahun kamu hidup ini, gak mungkin kamu gak punya potensi kan? Coba kamu renungi, selama 20 tahun kamu hidup ini, apa sih hal yang kamu suka? Selama 20 tahun ini kamu tertarik kepada hal apa? Apa kelebihan-kelebihan yang kamu miliki? Coba pikirin itu. Dan jangan dulu fokus ke kekurangan kamu, tapi highlight apa yang menjadi kelebihan kamu. Aku yakin semua orang itu punya kelebihan masing-masing, cuma kadang gak sadar aja karena dia tuh terlalu fokus sama kekurangan dia sampai kelebihan dia sendiri tuh nggak kelihatan. Jujur aku pernah di posisi ini, aku khawatir akan masa depanku. Aku pernah berpikir, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain, nanti aku kerja apa ya, aku kan nggak punya skill apa-apa. Tapi kemudian aku coba renungi lagi, aku coba pikirin, masa iya sih selama 20 tahun aku hidup aku nggak bisa ngapa-ngapain? Masa iya sih nggak ada potensi yang bisa aku tingkatkan? Setelah aku coba renungin, akhirnya aku bisa menemukan hal-hal yang jadi minat aku, apa kelebihan-kelebihan aku, skill apa yang aku miliki, dan aku tinggal meningkatkan hal itu. Nah, kamu juga sama. Kalau kamu udah nemu potensi kamu udah tahu kelebihan yang kamu punya, selanjutnya pilihannya tinggal dua. Kamu mau tingkatin potensi itu, atau kamu terus-terusan cari validasi untuk rasa insecure kamu. Kalau kamu milih pilihan yang kedua, kamu terus-terusan cari alasan untuk memvalidasi rasa insecure kamu, ya kamu akan stuck di situ. Tapi kalau kamu milih buat meningkatkan potensi kamu, selanjutnya kamu cuma perlu mengenal apa yang kamu bisa dan memperbaiki apa yang perlu kamu perbaiki. Jadi jangan jadikan insecure kamu itu sebagai validasi untuk kamu nggak bisa melakukan sesuatu apapun. Kita itu dilahirkan buat bisa
melakukan sesuatu yang besar dan pastinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang ketiga, cara mengatasi rasa insecure ini gak kalah penting juga nih, yaitu stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Please guys, aku ya aku, kamu ya kamu, mereka ya mereka. Kamu dengan diri kamu, kamu dengan kelebihan kamu, kamu dengan kehebatan kamu. Satu-satunya yang boleh kamu bandingkan dengan diri kamu yaitu ya diri kamu sendiri, diri kamu di masa lalu dengan diri kamu di masa sekarang. Apakah diri kamu yang sekarang itu jauh lebih baik daripada kamu yang dulu? Atau sama-sama aja? Makanya yang harus kamu fokuskan itu bukan membandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi fokus buat meningkatkan diri kamu supaya lebih baik dari versi kamu yang sebelumnya. Aku juga pernah ada di fase yang dimana aku tuh ngerasa tertinggal. Aku ngelihat teman-teman aku ada yang udah kerja, aku ngelihat teman-teman aku ada yang udah S2, aduh si ini udah jadi ini, aduh si itu udah jadi itu. Atau misalnya aku scroll sosmed, aku lihat orang-orang yang usianya di bawah aku udah punya pencapaian yang besar. Aku terus membandingkan diri aku sama orang lain yang akhirnya itu tuh bikin aku fokus ke pencapaian orang lain dan gak fokus sama diri aku sendiri. Dan itu bikin aku stuck. Gak ada yang aku lakuin. Kerjaannya cuma ngeluh, ngelihat orang lain punya pencapaian, aku ngeluh, aduh aku bisa apa, aduh aku belum punya pencapaian apa-apa di umur segini. Tapi nggak ada yang aku lakuin. Karena apa? Aku terlalu fokus sama pencapaian orang lain sampai aku ngelupain diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, kok aku jahat banget ya sama diri aku, sampai aku ngebandingin diri aku sama orang lain. Oh, yang ngebandingin diri sendiri sama orang lain itu jahat loh. Kenapa? Ibaratnya gini deh, kamu, kalau misalnya orang tua kamu ngebandingin kamu sama anak tetangga, jangan jauh-jauh sama anak tetangga deh. Misalnya orang tua kamu ngebandingin kamu sama kakak kamu atau adik kamu, tuh kayak si kakak dong, lebih baik gini. Pasti kamu sakit hati kan? Nah, ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, itu tuh yang jahat tuh diri kamu sendiri, bukan orang lain. Padahal setiap orang tuh punya poin yang berbeda dari orang lain, yang gak dimiliki orang lain. Dan itu pasti, mau pencapaian mereka lebih cepat atau lebih besar daripada kamu, itu bukan tugas kamu untuk mengontrol hal itu. Tugas kamu tuh cuma fokus sama diri kamu sendiri. Apakah diri kamu tuh lebih baik daripada kamu yang dulu? Apakah kamu yang sekarang ini tuh versi terbaik dari diri kamu? Itu yang harus kamu fokuskan, bukan orang lain. Jadi stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kalian memang beda, prosesnya beda. Walaupun misalnya proses kita tuh lebih lambat daripada orang lain, ya nggak apa-apa. Yang penting fokus. Kalau kamu fokus, selambat apapun pasti sampai sama tujuan. Pasti kamu bisa achieve goals yang kamu pengen. Yang penting nikmati dulu prosesnya. Nah, selain berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, kita juga harus berhenti buat mikirin penilaian orang lain tentang diri kita. Kadang kita tuh perlu mengabaikan penilaian seseorang supaya ngejadiin kita tuh lebih berani dan lebih percaya sama apa yang ada di dalam diri kita. Di sini aku bukan mau ngajak kalian buat jadi orang yang anti kritik ya, enggak. Maksud aku, penilaian orang lain terhadap diri kita itu untuk kita terimanya tuh lebih difilter lagi. Karena kritik atau saran dengan hujatan itu beda tipis. Tapi aku yakin kalian pasti bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana hujatan yang menjatuhkan. Dulu tuh aku orangnya overthinking banget, sering banget mikirin apa yang orang lain katakan terhadap aku. Kalau kalian ngelihat video terakhirku sebelum yang kemarin, itu tuh 1 tahun yang lalu, ya aku sempat vakum di YouTube. Cuma gara-gara ada salah satu head comment yang ngomong intinya gini, subscriber sedikit aja sosokan mau jadi YouTuber, emang ada yang nonton? Aku langsung kayak, oh iya apa ya? Apa aku gak pantas ya jadi content creator? Oh my god, pikiran-pikiran itu langsung kayak datang gitu aja di kepala aku, berisik banget. Akhirnya itu bikin aku jadi ngehapus banyak video-video YouTube aku, dan aku sampai setahun gak ngonten lagi di YouTube karena aku takut dapet head comment lagi. Itu dulu. Tapi akhirnya aku mikir, mau sampai kapan aku ngasih makan ego orang-orang yang gak suka sama aku, ngedengerin hujatan mereka yang bahkan orang yang ngomong pun gak punya peran apapun di kehidupan aku. Dia gak punya kontribusi apapun untuk masa depan aku. Jadi kenapa harus aku dengerin? Kalau dipikir-pikir, semua konten kreator besar pun, youtuber besar pun, mereka tuh mulai dari nol. Semua orang yang berhasil di dunia ini, mereka pasti mulai dari nol. Gak mungkin mereka tiba-tiba sukses. Pasti ada proses yang mereka lalui dulu. Sekarang kita ambil contoh lain, Indomaret misalnya, minimarket yang udah punya ratusan cabang di Indonesia. Yang punya Indomaret itu memulai bisnis dia
itu dari warung sembako biasa. Dia nggak langsung besar. Semuanya perlu proses untuk dia bisa jadi punya ratusan cabang di Indonesia. Nah, begitupun sama halnya dengan aku sekarang. Aku sekarang nggak mau lihat angka dulu. Berapapun orang yang nonton videoku, yang subscribe videoku, itu urusan nanti. Yang penting, aku menyampaikan hal yang bermanfaat dulu untuk orang lain. Aku bangga dulu dengan video yang udah aku buat. Soal angka itu biar algoritma YouTube yang menyesuaikan. Kita cuma perlu mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yang di luar kendali kita, just ignore it. Kita nggak bisa mengontrol mulut orang lain supaya nggak berbicara buruk tentang kita, tapi kita bisa mengontrol telinga dan mata kita supaya kita nggak ngedengar hal itu, supaya kita nggak melihat hal itu. Kita bisa mengontrol diri kita supaya kita nggak menanggapi hal itu. Tapi ingat, jangan pernah menutup mata dan telinga untuk orang-orang yang pengen ngasih nasihat ke kita. Ketika ada orang yang nasihatin kita, itu terima dan ambil yang baik-baiknya. Nah, the last but not least, untuk mengatasi rasa insecure yang bisa kita lakukan itu dengan banyak-banyak mengapresiasi diri sendiri. Menurutku apresiasi buat diri sendiri itu penting banget supaya kita tuh sadar terus kalau kita itu berharga, kalau kita itu mampu melakukan sesuatu. Kalau kata Nadine Amizah, semua aku dirayakan, dan yang merayakannya ya diri kita sendiri. Sekecil apapun langkah yang udah kamu lalui, bagaimanapun bentuk dari hasilnya, apresiasi hal tersebut. Selalu hargai hal positif yang ada di dalam hidup kamu. Sekali-sekali kamu perlu merayakan diri kamu supaya kamu lebih semangat lagi menjalani langkah selanjutnya. Jadi jangan terlalu jahat sama diri sendiri. Berhenti untuk mengatakan hal-hal negatif kepada diri kamu sendiri. Kalau kamu terus-terusan mengatakan hal negatif kepada diri kamu tanpa kamu sadari, realita yang akan kamu jalani pun itu hal-hal yang kamu pikirkan. Contohnya misalnya kamu terus-terusan bilang ke diri kamu, kamu gak mampu, kamu gak bisa. Dan realita yang bakal terjadi yaitu ketidakmampuan kamu itu. Ya kamu gak akan mampu terus, kamu gak akan bisa terus. Karena di kepala kamu udah tertanam kalau kamu itu gak mampu dan kamu gak bisa. Makanya mulai sekarang sering-sering apresiasi diri dengan mengucapkan hal-hal positif untuk diri sendiri. Jadi insecure itu gak apa-apa. Insecure itu wajar banget terjadi. Pasti ada fase di kehidupan semua orang untuk merasa insecure, itu pasti ada. Tapi jangan biarkan rasa insecure ini menguasai kita. Kita yang harus menguasai dan mengontrol rasa insecure ini. Dan setelah nonton video ini, aku harap kalian bisa jadi lebih percaya diri lagi, kalian bisa lebih semangat lagi menjalani kehidupan, and no more insecure. Mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share video ini kalau dirasa bermanfaat. Thank you, see you in the next video. Bye-bye.